Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Yudiantara, NPM 215061052. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 3, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan juga trunking. Pertama-tama di sini kita akan membuat topologinya, yaitu terdiri dari dua PC dan dua switch. Oke, selanjutnya kita hubungkan dengan kabel, dan untuk ini kita hubungkan ke flash Ethernet 06, dan untuk ini flash Ethernet 018 ke PCB. Dan antar switch ini kita gunakan yang crossover karena perangkat yang sama. Selanjutnya kita hubungkan kosil S232 ke baik. Kita lanjutkan untuk koaksialnya itu kita hubungkan ke konsol di switchnya. Pertama-tama kita setting dulu untuk IP di masing-masing PC-nya. Kita ganti namanya, yang ini jadi PC A. Selanjutnya kita ke desktop, IP configuration. Kita masukkan untuk IP address-nya itu yang PC A yang 192. Lalu 191 akan otomatis, dan default gateway-nya. Selanjutnya kita ke PC yang satu lagi, kita ganti jadi PCB. Ke desktop. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk switch-nya. Kita kita ganti nama dulu menjadi S1, dan ini menjadi S2. Kita konfigurasi untuk switch yang pertama. Kita enable untuk mengaktifkannya. Kita ubah aksesnya menggunakan konfigurasi terminal.
Lalu kita beri nama untuk switch 1 itu dengan S1, enable switch class. Line console ini kita akan masuk ke mode akses untuk memberikan password ketika kita mengakses si switch-nya. Nah, login untuk menyimpan password yang telah dikonfigurasi. Kita exit. Lalu di sini akan tentukan jumlah yang dapat terhubung ke si switch-nya. Itu line PT 64. Jadi maksudnya itu membatasi switch-nya yang dapat terhubung itu terdapat 4 perangkat. Kita beri password, Cisco, login, untuk menyimpan lalu exit. Lalu service password. Untuk mengamankan si password yang telah kita buat itu dengan menggunakan password encryption. Kita buat banner MOTD itu digunakan untuk memberi message ketika kita menjalankan si switch-nya. Perlu diperhatikan untuk banner MOTD ini kita bisa menggunakan tanda dolar ataupun tanda petik asalkan kedua sisinya itu sama-sama menggunakan simbol yang sama. Selanjutnya di sini kita buat interface si VLAN-nya. Satu sebelas ini dia merupakan IP si switch satunya. Itu konfigurasi IP-nya, IP dari si switch satunya. Lalu kita aktifkan dengan shutdown, lalu exit. Lalu kita di sini untuk konfigurasi range fast Ethernet 0 yang tidak digunakan itu akan di shutdown. Itu phase range. Kita nonaktifkan yaitu dengan shutdown. Eh, shutdown, akan shutdown untuk si phase Ethernet selain yang digunakan. Lalu exit. Lalu kita di sini kita akan tentukan kapan kita
lakukan konfigurasinya. Kita sesuaikan saja. Sebenarnya bebas. Ini saya petan penanda saja kita sesuaikan dengan waktu hari ini yaitu 08 2024. Ini 08, ininya 03. Sekarang itu di tanggal 13. Tanggal 4, tanggal 13. 13 November. Baik, mohon maaf sebelumnya ini kita gunakan ke mode user terlebih dahulu. Kita jadi exit sekali lagi. Baru kita set untuk si waktunya 13/6/2024. Ini ya 05. Ini ya 08. Lalu kita copy running untuk menyimpan semua hal yang telah kita konfigurasikan. Setelah konfigurasi switch pertama, kita masuk ke yang switch kedua. Kita lakukan hal yang sama pada sama seperti yang switch pertama. Kita aktifkan dulu, masuk ke mode konfigurasi terminal. Lalu kita beri nama. Baik, kita lanjutkan. Kita beri nama untuk switch kedua, yaitu dengan S2. Lalu kita enable untuk mengamankan si switchnya. Run console. Nah, untuk memberikan password untuk si switch 2-nya, kita beri password yang sama, yaitu isku. Lalu login untuk menyimpan passwordnya, sip. Lalu untuk membatasi jumlah perangkat yang terhubung, kita beri passwordnya itu sama. Terus kita simpan, lalu exit. Kita untuk mengamankan password yang telah kita konfigurasi dengan service,
password encryption. Lalu kita buat banner buat message-nya dengan banner MOTD. Kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Kita mau VLAN 1. Lalu IP si switch 2-nya. Lalu kita aktifkan. Lalu exit. Kita inaktifkan untuk fast Ethernet yang tidak terpakai. Kita shutdown untuk menginaktifkan fast Ethernet yang tidak terpakai. Selanjutnya exit lagi mode user untuk kita set waktu kita melakukan konfigurasi tadi itu di tanggal 13 November 2024 jamnya dan lalu kita copy running config untuk menyimpan semua yang telah kita konfigurasikan. Selanjutnya di sini kita akan coba ping dari PC A ke PC B. PC B kita tadi itu kita ping 192.168.10.4. Dia akan terhubung. Lalu kita coba ping si switch-nya S1 itu 111. Dia pasti akan request timeout. Kita coba ping dari switch 1 ke switch 2. Ini kita ping 192.168.1.12. Nah, dia akan 100% akan terhubung. Selanjutnya, di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN yang akan digunakan, yaitu ada VLAN 10, 20, 99, dan 1000. Coba satu. Nah, dia akan terhubung karena kenapa 60%? Sebelumnya dia akan mengalami request timeout terlebih dahulu. Dia akan membaca atau mencari jalur menuju si switch satunya. Selanjutnya kita buka untuk switch satunya.
Kita buka kembali, kita kita lakukan untuk mengkonfigurasi si VLAN-nya. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu VLAN 10 terus VLAN 20 dengan nama parking lot, lalu VLAN 99 dengan nama manajemen, lalu VLAN 1000 dengan nama native. Kita end, kita show VLAN untuk menunjukkan apakah si VLAN-nya sudah terkonfigurasi atau belum. Channel operation, parking lot management, dan native. Selanjutnya kita akan coba eh, masuk ke terminal lagi. Untuk Fast Ethernet 06-nya itu kita akses ke kita ubah aksesnya ke VLAN 10 dengan cara interface F06, kita switch port. Jadi si Fast Ethernet 06 ini akan pindah ke si VLAN 10. Lalu switch port akses, lalu exit, lalu kita IP address. Nah, untuk yang selanjutnya ini dia akan menyimpan si IP-nya itu pada VLAN 99. Lalu kan kita coba show lagi, kita lihat lagi VLAN-nya. Nah, Fast Ethernet 06 ini dia sudah berpindah ke VLAN 10. Selanjutnya kita coba IP interface-nya kita lihat. Nah, di sini ada VLAN 99 itu akan menyimpan IP si switch satunya. Selanjutnya kita coba lakukan hal yang sama pada si switch 2-nya. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita pindahkan Fast Ethernet 08-nya. 018 ke
ke VLAN 10. Kita exit, dan masukkan IP address-nya ke VLAN 99 untuk switch kedua. Lalu udah itu kita di end saja. Lalu kita cek show VLAN brief-nya. Nah, 018 sudah masuk ke VLAN 10. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kita masuk konfigurasi lagi. Kita konfigurasi dulu untuk si VLAN-nya di switch keduanya. Show VLAN. Nah, di sini akan sudah masuk ke 10, VLAN 10. Lalu kita cek show show IP interface brief. Nah, di sini dia akan masuk ke VLAN 99. Selanjutnya di sini kita akan merubah memindahkan flash Ethernet 011 sampai 24 itu ke VLAN 99. Kita masuk ke switch satu lagi. Kita interface masuknya kita conf dulu. Terminal face range F 011 sampai 24. Lalu switch dashboard mode access. Lalu dashboard interface 09. Nah, ini kita ubah ke 99. Kita end.
Kita cek lagi show VLAN brief. Nah, di sini dia untuk flash Ethernet 011 sampai 24 itu akan berpindah ke VLAN 99. Selanjutnya di sini kita akan memindahkan flash Ethernet 011 sampai dan 21 itu ke flash Ethernet 10. Mohon maaf, kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Lalu kita switch port akses VLAN 10. Kita end, kita cek lagi show VLAN brief. Nah, untuk 11 dan 21 itu sudah berpindah dari 99 ke 10. Selanjutnya di sini kita akan menginaktifkan untuk si flash Ethernet 024. Ya, dia bukan terhapus namun dia tidak aktif. Nah, seperti terlihat 24 dia tidak akan ada dan dia akan otomatis masuk ke bagian default karena dia inaktif. Nah, di sini kita coba untuk memindahkan flash Ethernet 024 itu ke VLAN yang belum tersedia, yaitu VLAN 30. Kita coba ke VLAN 30. Nah, dia akan otomatis membuat sendiri untuk si VLAN 30-nya itu. Kita lihat, kita show VLAN brief. Nah, di sini akan otomatis terbuat untuk si VLAN 30 dengan nama VLAN 0030. Selanjutnya kita akan hapus si VLAN 30-nya. Kita cek lagi. Nah, dia akan ikut inaktif dengan si VLAN-nya sendiri, makanya si Fast Ethernet 024 ini juga tidak ditampilkan karena inaktif. Kita aksesnya kita kembalikan ke default untuk si Fast Ethernet 024-nya. Kita akan masukkan kembali ke default. Nah, ini sudah masuk lagi.
Selanjutnya di sini akan eh, kita gunakan untuk switch port mode dynamic, itu akan mengaktifkan si mode terang. Hmm, Dan lihat untuk flash Ethernet 01-nya sendiri itu tidak ada karena dia akan masuk ke mode terang. Untuk mengeceknya itu kita show interface terang. Show interface terang. Nah, di sini akan terlihat untuk flash Ethernet 01-nya sudah mode dynamic disable. Kita coba di switch 2-nya juga. Enter show interface. Nah, dia sudah auto ke si flash Ethernet 01. Kita coba ping dari switch 2 ke switch 1 dulu. Kita ping. Nah, dia akan bisa melakukan koneksi antar switch. Namun belum bisa dari switch ke PC. Selanjutnya kita konfigurasi untuk mode terangnya. Itu dengan kita ke switch 1. Kita masuk ke mode konfigurasi. Kita interface 01. Switch portnya kita ganti ke mode terang agar dapat terhubung ke beberapa jaringan. Terus kita end, show interface terang. Nah, dia sudah on, sudah nyala untuk menyalakan si mode terangnya ini. Selanjutnya kita ubah aksesnya menjadi ke VLAN 1000. Kita masuk lagi ke interface menu sebelumnya. Kita ini, lalu kita end. Kita cek source interface terang lagi. Nah, dia sudah masuk ke VLAN 1000. Native VLAN itu VLAN 1000. Selanjutnya di sini
Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari reflection question. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di mana apa saja yang dibutuhkan untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 99. Nah, untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda, VLAN yang berbeda itu kita memerlukan sebuah device atau perangkat layer 3. Selanjutnya di sini ada apa sih keuntungan dari sebuah organisasi yang menggunakan jaringan VLAN yang dimana di sini keuntungannya itu ada sistem keamanan yang lebih baik, lalu mengurangi dari biaya penggunaan, lalu performanya yang bagus jika menggunakan VLAN, dan juga untuk memanajemen sebuah proyek itu dengan lebih efisien. Nah, membuat selain ada topologi tersebut, di sini ada dua topologi lainnya, yaitu yang pertama di sini ada topologi satu PC dengan satu laptop yang terhubung dengan switch, dan satunya ini si switchnya itu terhubung dengan router. Bedanya di sini dia, jika kita ping, di sini saya sudah melakukan ping antar dapat terlihat di sini antar PC sebelumnya itu dia dapat terhubung karena itu karena sebelumnya saya belum mengkonfigurasi untuk masing-masing jaringan VLAN-nya. Setelah dikonfigurasi untuk masing-masing jaringan VLAN-nya, dia tidak dapat terhubung karena untuk menghubungkan VLAN-nya itu memerlukan default gateway. Nah, bedanya dengan topologi yang kedua di sini, dia ada router dan dikonfigurasikan untuk si default gateway-nya. Makanya ketika, ketika kita coba ping dari PC ke laptop itu dapat terhubung karena pada topologi yang memiliki router ini memiliki sebuah default gateway yang dapat menghubungkan berbeda jaringan VLAN. Mungkin sekian pemaparan mengenai tugas akhir dari praktikum jaringan komputer. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.